يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menyampaikan kabar, berita, cerita dan juga menyampaikan edukasi serta bagaimana cara berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan sesama. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun kata perintah dan kata larangan yang bersifat secara langsung itu tidak terlalu banyak. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang mengajarkan bagaimana menjalin hubungan baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, dan bahkan kepada sesama makhluk baik manusia maupun jin maupun hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Banyak orang mengeluh hari ini kenapa merasakan hidup dalam keadaan tidak berkecukupan. Lalu mereka menjalani ritual-ritual syirik untuk mendapatkan rezeki. Ada juga yang melakukan penipuan, ada juga yang melakukan korupsi, ada juga yang sampai menjual diri. Semua itu mereka kira akan mengeluarkan mereka dari masalah atau akan mengatasi kesulitan hidup. Padahal kalau mereka mau membaca Al-Quran, minimal 6 perkara yang apabila dilakukan seseorang, insya Allah dia akan mendapatkan rezeki yang baik. Ada 6 perkara, minimal 6 perkara yang harus kita ketahui dalam Al-Quran. Walaupun banyak hal-hal yang lainnya, tapi setidaknya 6 perkara ini kalau kita berhasil mewujudkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang baik. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari berbagai macam masalah yang dihadapinya. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya, tidak disangka-sangkanya. Yang kedua yaitu tawakal. Kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Yang ketiga,
mendirikan solat, menjaga solat pada waktunya, dan menjaga rukun-rukun serta syaratnya. Yang keempat, beristighfar. Apa yang keempat? Beristighfar. Allah sebutkan dalam surah Nuh yang kita bahas sebelumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada mereka, mintalah ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan air yang berkah dari langit, dan Dia akan memperbanyak keturunan-keturunan kalian serta harta-harta kalian. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Yang kelima, masih ibu dengar? Oke, yang kelima yaitu melakukan usaha walaupun sedikit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Maryam di surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya. Ketika Maryam mengatakan begitu beratnya mengandung, dan seandainya aku mati saja sebelum ini lebih baik, kata Maryam. Itu awal cerita, di antara ceritanya itu. Sampai Allah mengalirkan sungai kecil di bawahnya, dan Allah menyuruh dia berusaha untuk menggoyangkan pohon kurma. Adapun sungai kecil yang ada di bawahnya adalah hasil dari ketakwaannya, karena dia dialirkan langsung, maksudnya mata air ada di dekatnya untuk dia minum. Adapun makanan, Allah menyuruh dia berusaha semampu dia. Bagaimana usahanya? Goyangkan pohon kurma itu. Kira-kira Maryam mampu gak menggoyangkan pohon kurma? Jangan kata Maryam, kita 7 orang aja tidak sanggup. Ya. Tapi Maryam mengikuti perintah itu dengan memegang pohon kurma tadi. Ternyata apa yang terjadi? Jatuh rutop-rutop yang segar, yang mana itu cocok buat janinnya. Itu usaha yang halal, meskipun usaha tersebut sedikit. Yang keberapa ini? Keenam. Allah katakan dalam surat Saba ayat 39, yaitu berinfaklah kalian. Apa yang keenam? Berinfak. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Lihat di tengah-tengah ayat itu. Dan apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, niscaya Allah akan menggantinya, dan Dia sebaik-baik memberi rezeki. Ada berapa ibu tadi? Itu tips yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Jika kita yakin dengan tips itu, dan kita meyakininya dengan keyakinan yang mantap, maka insya Allah Allah akan mencukupkan kehidupan kita.
Kepanasan ibu. Masih panas ini. Astagfirullah. Maaf. Jadi suaranya kebesaran. Oke. Mengganggu gak ya? Enggak ya? Ya, anggap saja iklan lagi lewat gitu. Baik. Itu yang harus kita lakukan, Ibu. Dan jangan banyak mengeluh. Jangan banyak apa? Mengeluh. Berapa banyak ibu-ibu yang ada di rumahnya, pekerjaannya di rumah, masak di rumah, tidak pernah keluar rumah. Kalaupun keluar untuk keperluannya, maksudnya bukan ibu yang bekerja setiap hari keluar rumah, tapi dia bisa mencari uang di dalam rumahnya, meskipun melalui m-banking HP suaminya. Kan bisa itu ibu. Kalau suami yang baik, tidak dirahasiakan passwordnya, diletakkan, udah kau ambil sekebutuhanmu. Ya. Atau dia periksa jaket suaminya, ternyata masih ada sisa 1 juta. Sisa dia beli makanan di warung tadi, diambil oleh ibu-ibu 500.000. Kan adil namanya itu. 500-nya untuk bensin bapak. Itu rezeki yang tidak diduga-duga. Berapa banyak suami di luar sana tiba-tiba datang membawa rezeki, padahal pekerjaan tidak terlalu berat. Boleh jadi itu hasil ketakwaan dan tawakal istrinya di mana? Di rumah. Iya. Dan rezeki itu datang dari arah yang tidak kita duga-duga. Ya, makanya banyak orang yang heran, kok saya tiba-tiba diterima di perusahaan yang gajinya wah gitu. Ya boleh jadi itu doa istri Anda. Gitu. Ada orang tiba-tiba dipecat dari perusahaan yang gajinya besar sekali. Ya, ternyata itu juga doa istrinya. Kenapa? Karena di perusahaan itu ada sekretaris cantik yang suka ganggu suaminya. Gitu. Kan semua itu baik, ya enggak? Sampai ada bapak-bapak, masya Allah gajinya 200 juta sebulan, dan dia teman baik saya, dekat banget sama anak. Dia bekerja di perusahaan kayak ngebor minyak gitu. Tapi di kantornya partner kerjanya sering ngomong begini, "Woi, tadi malam saya selingkuh dengan wanita Jepang," kata dia gitu. "Semalam saya selingkuh dengan wanita Cina sambil minum ini." Kan dia risih dengar itu. Dan dia udah ngaji, panitia kajian lagi. Kan dia bilang, "Saya kan mengajak orang, kenapa saya mendengar yang mungkar?" Apa yang terjadi? Dia kasih tahu istrinya, "Seminggu lagi saya akan resign dari pekerjaan ini." Istrinya bingung, "Jangan dong bang, kan gaji 200 juta." Gitu kan. Kan ibu-ibu gitu gitu kan, mengurutkan. Tapi suaminya cerita, "Kamu mau aku ikut-ikut gaya mereka?" "Apa?" Ceritalah suaminya. "Oh kalau begitu resign aja bang." Kan istri yang baik begitu kan. Iya, daripada suami jatuh pada perzinahan, lebih baik dia keluar. Tidak lama kemudian 2-3 bulan dia diterima di pekerjaan barunya di Semarang. Gajinya 2 kali lipat dari itu. Ajib enggak? Ajib itu. Itulah takwa ibu-ibu. Jangan dibuat-buat takwa itu. Kan kita punya Tuhan yang Maha Kaya. Kadang keyakinan itu kurang di hati kita. Kurang. Ya, maka ada orang udah sholat Pak Ustadz, tapi hutang bertambah terus. Yang dusta bukan Allah, tapi ente yang dusta. Boleh jadi hatinya dia sholat, tapi bersandarnya kemana? Kepada pekerjaannya, tidak kepada Allah. Boleh jadi dia sholat, tapi suka bercanda yang berlebihan dengan teman-teman di kantornya, dan dia tidak merasa kalau itu merusak ketakwaannya. Gitu ibu-ibu. Maka oleh karena itu Allah tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong.
Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita bahas surat Al-Jin. Itu muqaddimah ya, muqaddimah. Kita bahas surat Al-Jin, mulai dari ayat pertama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada. Kita ambil dulu sampai ayat 7 ya. Ada yang mau bacakan artinya enggak? Yang vokal suaranya. Ada ibu-ibu? Enggak ada kalau begitu. Baik, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Rabb kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Dan bahwasannya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta terhadap Allah. Dan bahwasannya ada beberapa orang-orang laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka yaitu jin menyangka sebagaimana persangkaan kalian orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menyampaikan kepada umat manusia terkhusus kaumnya bahwa jin mendengarkan Al-Quran, lalu mereka beriman kepada Al-Quran itu dan membenarkannya dan tunduk kepadanya. Berarti jin-jin itu mendengarkan dakwah juga enggak ibu-ibu? Nah, kira-kira di tengah-tengah kita ada jin yang lagi duduk? Ya, mudah-mudahan jin-jin soleh juga ikut kajian bersama kita. Namun mereka tidak main HP. Ya. Oke, barakallahu fikum. Nah, jin-jin ini kalau datang mendengar, serius mereka. Mereka mendengarkan Al-Quran itu dengan seksama. Maka mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Ya, Allah mengatakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Ya. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, yaitu kebaikan dan keberhasilan. Udahlah, kebaikan dan juga apa? Keberhasilan. Apa yang kita bahasakan? Kesuksesan. Ya. Maka oleh karena itu, fa'amanna bihi, lalu kami beriman kepada Al-Quran itu. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami. Nah, berarti jin soleh itu ada, ibu. Ada. Jin soleh ada. Sebagaimana cerita dalam ayat yang lain disebutkan di dalam suratul Ahqaf, di lembaran-lembaran terakhir, bahwa Rasulullah SAW membaca Quran dan didengar oleh jin. Ya, ketika jin-jin itu hadir, mereka mendengar dengan sesama. Dan mereka saling berwasiat, jangan ribut, dengarkan. Itu kata jin-jin itu. Dan itu kejadian pada saat Rasulullah SAW diusir dari Taif. Diusir dari mana? Kan beliau diusir dari Mekah kemana? Ke Taif. Kemudian di Taif 10 hari. Dari Taif beliau diusir sampai ke suatu tempat namanya Qarnus Sa'alib. Sebagian ulama mengatakan sekarang udah berubah menjadi Qarnul Manazil, yaitu mikotnya orang-orang Taif. Di tempat itu beliau bersandar di bawah pohon anggur. Lalu tiba-tiba Allah menurunkan ayat bahwa ada sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran itu. Sebagaimana Allah katakan, wa id sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ingatlah wahai Muhammad, ketika kami menggiring sekelompok jin kepadamu, mereka datang mendengarkan Quran dan mereka berkata, ansitu. Apa ansitu? Dengar dengan seksama, diam.
Ya, setelah mereka mendengarkannya, mereka balik ke kaumnya untuk memberi peringatan dengan Al-Quran itu. Nah, ini menunjukkan tingkat hafalan jin itu lebih kuat daripada manusia. Tingkat kekuatan apa? Hafalan dan pemahaman. Maka iblis itu kafir bukan karena bodoh, tapi kafir karena sombong. Gitu. Kemudian tadi surat Al-Ahqaf ya yang saya baca tadi, surat Al-Ahqaf ayat 29. Surat Al-Ahqaf 29 dan seterusnya. Kemudian wa annahu ta'ala jaddu rabbina, dan bahwasannya maha tinggi kebesaran Rabb kami. Ta'ala jaddu rabbina, kata Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas, maksudnya adalah yakni perbuatannya, perintahnya dan kekuasaannya maha tinggi. Ya. Ada juga yang menafsirkan dengan penafsiran yang lain, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas juga, kebesaran Allah adalah keagungannya, kekuasaannya dan nikmatnya atas makhluknya. Itu arti daripada wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Maksudnya kebesaran itu adalah keagungan dan kekuasaan serta kenikmatannya atas seluruh makhluk. Diriwayatkan dari Mujahid dan Ikrimah, yang dimaksud ta'ala jaddu artinya keagungan Rabb kami, yakni maha tinggi kebesaran dan keagungannya dan urusannya. Jadi semua tafsir ini hampir sama. Hampir apa? Sama. Penegasan jin bahwa Allah tidak beristri dan tidak beranak. Nah, berarti jin juga tahu dong, ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Tahu gak mereka? Tahu. Ya. Allah berfirman, "Mattakhadha sahibatan wala walada." Dia tidak beristri dan tidak beranak pula. Yani maha tinggi untuk memiliki istri dan anak-anak. Artinya jin berkata ketika mereka telah masuk Islam dan beriman kepada Al-Quran, maha suci Allah dari memiliki pasangan dan keturunan. Kemudian mereka para jin berkata, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan bahwasanya orang-orang yang kurang akalnya daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Maksudnya berbicara tentang Allah tanpa ya, nggak boleh bicara tanpa Allah, tanpa ilmu itu. Nggak boleh berbicara itu. Lagian juga Allah itu kan tidak bisa dibayangkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengimani. Allah punya wajah, tapi tidak bisa kita bayangkan bagaimana keindahan wajah itu. Allah punya tangan, kita tidak bisa bayangkan bagaimana keindahan tangannya. Allah punya telapak kaki seperti dikatakan dalam sebuah hadis, bahwa Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka agar neraka tidak mengamuk-ngamuk terus. Tapi bagaimana bentuknya? Itu yang kita tidak tahu. Tapi bolehkah dihayalkan Pak Ustadz? Nggak boleh. Nggak boleh dihayalkan. Terus gimana caranya? Yakini saja. Yakini. Itu yang disebut iman. Ya. Itu yang disebut dengan keimanan tadi. Maka oleh karenanya di sini disebutkan para orang-orang bodoh itu berkata atas nama Allah melampaui batas. Waliyadzubillah.
Ya. Contoh melampaui batas itu. Orang mengatakan tidak mungkin Allah turun ke langit dunia. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia padahal dia beristiwa di atas arsy. Lalu mereka membayangkan kalau begitu arsy-nya kosong dong. Ya enggak? Karena sepertiga malam ini hampir setiap malam. Misalnya di sini malam, di Amerika belum tentu siang. Belum tentu malam. Di Amerika malam, belum tentu di Saudi malam. Ya. Lalu bagaimana cara memikirkannya? Imani saja. Karena Anda memasuki ruangan dimensi yang bisa dinalar oleh akal, sedangkan Allah tidak bisa dinalar oleh akal. Bagaimana bentuk perbuatan dia naik turun itu? Apa turun ke langit dunia kemudian dia beristiwa di atas arsy? Wallahu a'lam. Jangan berbicara melampaui itu. Makanya disebut syatata. Berbicara kebodohan melampaui apa? Batas. Ngapain juga kita heran dengan itu? Bukankah Allah mampu berbuat dalam satu kejapan mata kita dengan sejuta atau berjuta-juta perbuatan? Bisa enggak? Saat ini Allah mendengar kita enggak? Dia mendengar isi hati kita enggak? Tapi dia melihat enggak orang-orang berbuat maksiat? Melihat juga enggak orang yang sedang sholat duha sekarang? Lihat. Dalam satu detik, dalam satu kejapan mata, berjuta-juta perbuatan, baik dengan melihat, memandang, mendengar, berbuat, memberi rezeki, mengampuni, dia bisa lakukan pada satu detik itu. Lah ngapain kita heran ketika disampaikan dalam waktu yang sama Allah bisa turun ke langit dunia dan bisa beristiwa di atas arsy? Ngapain kita heran? Kan dia berbeda dengan kita, ya enggak? Kalau kita turun, anak turun dari kursi ini, kursinya masih ada orang enggak? Enggak ada, saya turun ke bawah karena memang saya manusia. Jangan samakan turun saya ini dengan turunnya Allah. Gitu. Jangan melampaui batas. Jin aja tidak terima kalau ada orang berbicara atas nama Allah melampaui batas. Ya. Orang seperti ini sebenarnya otaknya error, hanya saja dibungkus dengan sorban. Otaknya error dibungkus dengan apa? Sorban atau peci. Coba ditanya kepada mereka, kenapa kalau kita katakan Allah di atas langit? Apa jawabannya? Berarti kita menyamakan Allah dengan sesuatu dong. Terus berarti Allah butuh dengan tempat dong. Kita jawab, tidak semua yang atas butuh dengan yang ada di bawahnya, ya enggak? Contoh, langit butuh enggak menancapkan tiangnya ke bumi? Enggak butuh. Emangnya ada yang melihat bintang itu diikat pakai tali layang-layang sehingga dia terbang kayak gitu? Dia berada di atas enggak? Butuh enggak diikat pakai tali layang-layang kemudian kita pegang-pegang di rumah kita masing-masing? Ya putus. Maka semua yang atas itu tidak butuh kepada yang bawah, belum tentu. Bagaimana dengan Allah? Anda bayangkan dia butuh dengan arsy. Justru keberadaan dia di atas segala-galanya karena semua butuh kepada dia. Gitu. Terkadang dia juga bertengkar dengan dirinya, orang seperti ini. Bertengkar dengan diri maksudnya dengan nalurinya, dengan nuraninya. Contoh ibu-ibu, ada suatu saat ana naik taksi pulang waktu itu baru bawa jemaah umroh balik, naik taksi. Ternyata taksinya religi, taat beragama, namun berpemahaman Asy'ariyah. Dia lihat anak jenggotan begini, buat langsung dia buka ceramah tadi. Dia langsung ngomong di taksi itu, apa orang-orang Wahabi itu? Ini Wahabi ini. Apa orang Wahabi itu, Pak? Dia katakan Allah bersemayam di atas arsy. Tidak ada angin, tidak ada hujan, langsung dihujati. Anaknya mau istirahat di taksi ini.
Ya mungkin dia lihat celana cingkrangnya mungkinnya. Udah saya tidur aja. Dengar dia ceramah, nggak mungkin saya perdebatkan. Udah Pak, saya istirahat dulu, istirahat. Padahal saya sebenarnya lagi cari ide apa yang harus saya lakukan supaya dia meyakinkan dia bahwa Allah ada di atas. Dan saya bercerita lah, Pak, taksi online itu udah bertebaran di mana-mana Pak. Iya Pak Ustadz, kata dia gitu. Gimana kondisi rezekinya sekarang? Serahkan saja kepada yang di atas, kata dia begitu. Tiba-tiba dia ngomong gitu. Kan Anda lagi tes nih, tes otaknya error nggak tadi? Ternyata waktu dia katakan Allah tidak ada di atas itu lagi errornya. Begitu berbaring pura-pura tidur cari ide, oh ya, apa yang harus lakukan? Nanya tentang rezeki. Kan jauh arahnya itu kan, tidak langsung kepada to the point. Anda biasa begitu kalau ngomong kadang, ya, supaya orang itu terjebak pada apa yang dia katakan. Pak, itu taksi online banyak banget, saingannya banyak banget Pak. Ya, serahkan saja kepada yang di atas Pak Ustaz. Kan selesai urusan. Setelah itu saya tidur gitu. Kan saya udah mengobati hati saya tadi. Nah baru saya katakan, kan Bapak ngomong tadi Allah tidak di atas. Ya, Ana tidak ngomong gitu lagi setelah itu. Yang penting sudah terselesaikan otaknya yang error tadi. Nggak bisa, Allah itu tidak bisa Anda pikirkan begitu saja. Naluri kita ini juga tak bisa dibohongi. Nurani kita tidak bisa dibohongi. Kalau Anda katakan Allah di atas, kemana Anda berdoa? Coba Anda meminta, hati Anda melayang kemana waktu doa? Ke atas apa kemana-mana? Ke atas. Tidak akan melayang kemana-mana hati kita. Ya Allah, berilah rezeki yang halal dan baik. Kita ngomong begitu, kemana hati kita? Ke atas. Iya. Begitu ibu-ibu. Maka oleh karena itu, jangan berbicara atas nama Allah, terutama berkaitan dengan zat, nama dan sifatnya, kecuali dengan dalil. Setelah datang dalil, jangan diolah dengan akal, masukkan ke dalam hati, imani, udah selesai urusan. Tenang gak kita setelah itu? Tenang. Beda halnya dengan orang yang dia baca, belum diimani nih, dia bayang-bayangkan dulu. Dibayangin, sehari belum apa-apa tuh. Bayangin, seminggu ana yakin orang ini akan jalan mundur. Kenapa? Gila. Dan saya sudah lihat orang seperti itu. Sekarang, dulu dia agamanya bagus, tapi dia tarekat sufi. Apa yang terjadi dengan dirinya sekarang? Sholat enggak, jalan kemana-mana pakai jubah putih tapi enggak pakai celana dalam. Udah gila. Udah gila. Dia tidak pakai baju jubah putih, jalan kemana-mana. Waktu zuhur dia jalan tapi berzikir. Subhanallah, subhanallah. Udah gila. Karena takut kalau dia pindah ke Jawa jadi wali juga deh. Untungnya di Bima. Kalau di Jawa jadi apa? Wali majdub, badal majnun. Ya. Itu berawal dari apa gilanya tadi? Dia membayangkan Tuhan itu bagaimana bentuknya. Kok Ustaz tahu? Iya, karena saya pernah ikut tarekat dulu. Saya pernah ikut tarekat hampir setahun sebelum saya masuk pondok. Dan kita dilatih untuk membayangkan datangnya itu Tuhan. Ya gila kalau begitu. Waktu itu hampir gila juga saya, alhamdulillah. Ya kan kita disuruh bayangin datangnya Tuhan. Saya sadar itu ketika dua kasus. Guru tarekat saya lagi minum minuman keras, karena dia sudah pada tingkatan mulai menghilangkan yang haram. Artinya dalam hidup dia sudah tidak ada lagi yang haram, dihalalkan. Yang kedua kasus tahajud. Malamnya saya tahajud, guru saya juga ikut tahajud. Malam itu dalam bayangan saya Allah itu datang kepada saya. Nah, guru saya pagi hari cerita, "Woi, tadi malam dia datang," kata dia. "Nah, siapa?" "Tuhan." "Terus yang datang kepada saya siapa?" Jangan-jangan Tuhan kita banyak nih. Nah, sejak itulah saya tinggalkan. Iya kan? Ternyata malam itu yang kita tidak pikirkan ada 1 juta atau 2 juta orang yang tahajud. Sekiranya Tuhan itu datang kepada 1 juta 2 juta itu, banyak kali Tuhan yang datang. Ya enggak?
maka saya tinggalkan tarekat itu. Memang ajaran itu bisa membuat apa? Gila. Dan jangan anggap saya gila sekarang ya. Ya, oke. Baik, barakallahu fiik. Ini mengenai berbicara atas nama Allah melampaui apa? Batas. Maka disebutkan mereka berbicara dengan syatata, ya. Yani mereka berbuat kezaliman dan ketidakadilan, termasuk juga melampaui berbicara atas nama Allah tanpa ilmu itu adalah berbicara tentang hukumnya, tentang syariatnya, tentang agamanya. Ada juga yang mengartikan syatata artinya kezaliman yang besar. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan orang yang kurang berakal dari kami adalah sebutan untuk setiap jin yang menganggap bahwa Allah memiliki istri dan anak. Jadi menurut jin-jin itu, orang yang mengatakan Allah punya anak kurang akalnya, alias error. Iya, sepintar-pintar orang Nasrani, error juga otaknya kalau bicara tentang Tuhan. Bukankah mereka bisa menciptakan nuklir, bisa menciptakan ini dan itu secara kepintaran dan kecerdasan? Tapi kalau sudah berbicara tentang Allah, mereka katakan Allah punya anak. Coba kalau mau dites otak mereka, ajukan sebuah pertanyaan. Yesus itu mati di tiang salib. Oke. Dia mati tujuannya untuk apa? Menghapus dosa para pengikutnya. Dan yang membunuhnya itu adalah bangsa Romawi. Sekarang pertanyaan, bangsa Romawi yang membunuhnya berpahala atau berdosa? Pertanyaan kepada orang Nasrani, berpahala apa berdosa? Kalau mereka katakan berdosa, berarti membunuh Yesus itu tidak boleh dan tidak boleh membunuhnya. Kenapa? Karena membunuhnya berdosa. Berarti pelanggaran dong kalau dia mati, ya enggak? Kalau dia katakan tidak berdosa, berarti Romawi itu harus didukung waktu itu oleh pengikutnya Yesus. Ayo kita dukung Romawi yuk, kita bunuh sama-sama biar dosa kita terhapus. Bingung gak itu? Romawinya dianggap pengikut Yesus atau musuh Yesus pada saat itu? Musuh kan oleh orang Nasrani. Tapi bukankah mereka yang berjasa yang membunuh Yesus agar terhapus dosa? Bingung gak itu? Bingung lah. Itu bingung tingkat tinggi itu. Ini Romawi yang membunuh. Sekiranya Anda hidup bersama Romawi itu, Anda akan menolong Yesus atau membantu Romawi? Kalau dia katakan saya akan menolong Yesus, berarti tidak akan terhapus dosa Anda. Ya enggak? Kalau dia katakan saya akan menolong Romawi, berarti Anda ikut durhaka sebagaimana yang Anda yakini. Ya enggak? Berarti sebaiknya Romawi membunuh atau membiarkan hidup? Membunuh atau membiarkan hidup? Bingung. Bingung. Mau disuruh bunuh, Romawi musuhnya. Mau tidak dibunuh, tidak diampuni dosa. Gimana coba? Maka dikatakan syatata. Apa itu? Kurang berakal. Safihuna, maksudnya orang yang kurang akal. Ya. Nah, yang lebih kurang akal lagi dan hilang akal lagi adalah orang Islam yang bela sungkawa ketika Paus Paulus mati. Kemana akal dan error otaknya itu, kemana dia? Bukankah selama ini dia mengingkari bahwa Allah punya anak? Begitu Paus Paulus mati, dianggap orang suci yang perlu dibela sungkawa. Ajib. Berarti kecerdasan itu bukan karena bisa baca dan menulis, tapi bisa bermuamalah dengan Allah. Gitu ibu. Kadang juga kita heran orang kayak gitu. Ada orang ngomong begini kepada saya, Ustadz itu eksklusif, mau benar sendiri saja. Saya tanya, Anda agamanya apa? Saya agama Kristen.
Anda merasa benar enggak? Enggak, ente error. Kenapa ikuti yang salah? Saya katakan ente bodoh. Kenapa? Karena sudah tahu salah ente ikuti. Bukan begitu Pak Ustadz. Terus apa? Ya saya yakin agama saya benar. Berarti ente merasa benar sendiri enggak? Iya. Kenapa ente larang saya merasakan hal yang sama? Ya enggak? Kalau dia katakan jangan merasa diri benar, kan begitu kata mereka. Oke, kita tanya balik, ente merasa benar enggak dengan agama ente? Enggak, ente berarti error, mengikuti sebuah kesalahan. Karena lawan dari kebenaran apa? Kesalahan. Itu. Lalu ada lagi mengatakan ustadz itu intoleran. Kenapa? Karena tidak mau mengatakan semua agama sama. Berarti ente mengatakan semua agama sama? Iya Pak Ustaz, saya katakan semua agama sama. Kalau begitu ente masuk agama saya. Saya begitu kan? Sini masuk agama Islam nih. Gak mau. Kenapa? Ya saya nyaman di sini. Berarti ente merasa agama Kristen yang benar. Iya, kenapa ente larang saya mengatakan hal yang sama? Kalau ente mengatakan semua agama sama, mari ke sini saya syahadatkan kita sholat. Kalau dia katakan tidak mau, berarti Anda menganggap agama saya salah. Kenapa Anda protes ketika saya salahkan agama Anda? Kan wajar, ya enggak? Iya. Karena orang yang bertauhid itu tidak bisa digoyahkan otaknya, meskipun tidak bertitel doktor. Faham? Oke. Ibu-ibu begitu. Maka jangan sampai kita tertipu. Jangan-jangan ada juga orang Islam sekitar sini yang belasungkawa waktu Paus mati. Mudah-mudahan di sini tidak ada, maksud saya begitu. Iya. Kemudian selanjutnya Allah katakan masih berkaitan dengan syatoto. Syatoto artinya perkataan yang batil dan dusta. Semuanya masuk. Perkataan batil, perkataan yang dusta, perkataan yang melampaui batas. Ada yang mengatakan syatoto itu safihuna adalah iblis. Ya. Gitu. Oleh karena itu mereka berkata, wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Jin-jin itu mengatakan, sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan berkata perkataan dusta terhadap Allah. Yani kami dahulu mengira bahwa jin dan manusia tidak akan sepakat mengatakan perkataan dusta terhadap Allah, yaitu dengan menasabkan istri dan anak kepadanya. Ketika kami mendengarkan Al-Quran dan mengimaninya, maka kami tahu bahwa mereka dahulu telah berdusta atas nama Allah dalam hal ini. Termasuk dusta atas nama Allah mengatakan Allah punya anak. Ya. Siapa saja yang mengatakan Allah punya anak? Orang Nasrani. Siapa lagi? Yahudi. Yahudi itu nama anak Tuhan menurut mereka siapa? Uzair. Kalau orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan karena dia tidak dilahirkan dengan bapak, berarti bapaknya adalah Tuhan. Uzair kasusnya berbeda. Uzair itu pernah mati selama 100 tahun. Tulang belulangnya berserakan di Palestina, di Baitul Maqdis. 100 tahun dia mati gara-gara dia berkata begini. Waktu Palestina itu rata dengan tanah dihancurkan oleh raja yang zalim, Uzair yang lewat tempat itu berkata, bagaimana mungkin Allah hidupkan kembali bumi yang sudah rata ini? Maka Allah mematikan dia sebagai bukti. Setelah 100 tahun Allah hidupkan kedua bola matanya untuk memperhatikan berdirinya tulang-tulang, dan bagaimana tulang itu dibungkus daging, kemudian kulit, dan dialirkan darahnya melalui urat-urat dan saraf. Dinormalkan kembali tubuhnya setelah 100 tahun. Teman-temannya atau kerabatnya sudah tua-tua dan dia masih muda. Setelah dia bangkit kembali dalam kehidupan 100 tahun kemudian, dia pun menghafal Taurat
gara-gara itu pendeta-pendeta mengatakan Uzair ini pantasnya disebut dengan anak Tuhan. Itu dia. Ya. Siapa lagi mengatakan Allah punya anak? Orang musyrik. Mereka mengatakan Allah itu punya anak perempuan yang bernama malaikat. Jadi malaikat itu dianggap anak perempuan siapa? Allah. Makanya ada orang menamakan anak perempuannya dengan angel. Ada enggak? Angel itu apa artinya? Sudah tahu malaikat jenis kelaminnya perempuan? Tidak ada. Malaikat itu tidak ada yang tahu jenis kelaminnya apa. Yang menamakan malaikat itu perempuan adalah orang musyrik Quraisy. Jangan sok-sokan punya nama anak. Itu kaitannya dengan keyakinan. Berarti dia meyakini malaikat itu perempuan apa lagi? Perempuan. Padahal tidak ada keterangan mereka punya jenis kelamin. Terus jenis kelaminnya apa Pak Ustaz? Tidak tahu saya. Kalau mau tahu, ya tunggu episode kehidupan selanjutnya. Kan ada yang tahu. Sesuatu yang tidak dikabarkan Allah jangan ditanya. Mereka katakan Allah punya anak perempuan. Lalu istrinya siapa? Istri Allah itu menurut mereka adalah Uzza, Lata, dan Manat. Uzza itu adalah sebutan perempuan untuk Al-Aziz. Kalau Al-Aziz berarti Allah. Kalau Uzza berarti istrinya. Yang kedua, Lata. Lata itu diambil dari kata Allah. Kalau lakinya Allah, kalau perempuannya Lata. Al-Lata. Menurut mereka dan menurut sebagian ahli tafsir, mereka menganggap demikian. Ya. Ini menurut siapa ini? Kafir Quraisy. Ada orang Islam yang mengatakan demikian enggak? Allah punya anak. Ada apa enggak? Fahru Razi, Buya Razi mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nama Allah. Buya Razi. Ini bahaya keyakinan orang ini. Ya. Demikian rusaknya kaum muslimin juga ikut-ikutan. Ya. Dia katakan Muhammad itu nama siapa? Nama Allah itu sendiri. Ajib. Berarti dia menganggap Muhammad sebagai Tuhan. Baik. Kita lanjut. Di antara sebab pembangkangan jin adalah permintaan perlindungan oleh manusia kepada mereka. Coba perhatikan ayatnya ibu-ibu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang memohon perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Yakni dahulu kami melihat bahwa kami lebih baik daripada manusia, karena dahulu mereka meminta perlindungan kepada kami ketika singgah di suatu lembah atau tempat yang menakutkan seperti padang gurun dan lainnya. Ya. Demikianlah yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ketika hendak menempati suatu daerah, mereka meminta perlindungan kepada jin terbesar penghuni daerah itu agar tidak mengganggu mereka. Sebagaimana salah seorang dari mereka masuk ke daerah musuh dengan perlindungan, jaminan keamanan dan penjagaan dari seorang pemuka di antara mereka. Ketika para jin tahu bahwa manusia berlindung kepada mereka karena mereka takut kepada jin, maka para jin semakin gencar menakut-nakuti manusia dan membuat pikiran mereka sempit dan dipenuhi kekhawatiran. Jadi dulu ibu-ibu, jin-jin itu khawatir kalau dilewati manusia tempat mereka. Misalnya gini ibu, di daerah sini ada pohon beringin besar. Oke?
Dan anak-anak main di situ malam hari biasa aja. Ya misalnya ini, ibu-ibu lewat, apalagi ibu-ibu tuh lewat sambil ngomel-ngomel gara-gara suaminya terlambat pulang. Itu jin takut tuh. Takut jin sama manusia dahulu. Jadi orang yang lewat di situ membuat jinnya pergi dari pohon itu. Tapi ada orang-orang bodoh yang tahu bahwa tempat itu angker, datang. Takut saya tempat ini. Tadinya jin mau lari kalau ketika mereka datang. Ketika mereka katakan, takut saya, daripada kita diganggu jin di tempat ini, kita bikin sesajian yuk. Nah, jin yang mau lari tadi semakin datang. Oh, ternyata manusia itu takut sama kita ternyata. Dibuatlah keangkeran di situ. Dibuat bunyi pohonnya goyang-goyangkan. Nah, itu perlakuan jin. Kalau di Amerika, misalnya di Amerika, mereka meyakini ada manusia planet, jin datang dalam bentuk apa? Manusia planet. Kalau di Cina ada hantu yang bernama vampir, yang begini-begini itu. Waktu kita kecil nonton kan itu. Ibu-ibu mungkin masih nonton sampai sekarang. Mudah-mudahan enggak ya. Itu kan setannya begini-begini. Maka jin yang ada di Cina akan membentuk vampir itu. Kalau di Amerika Dracula ya. Nah, di Indonesia lebih klasik pocong. Maka pocong-pocong akan keluar dari pohon tadi. Jelmaan dari siapa? Jin. Maka kita tidak pernah temukan ada film pocong yang ada di Amerika. Pocong itu hanya di Indonesia. Di Indonesia kreatif keyakinannya. Ada setan jin, ada babi ngepet, ada suster ngesot. Ya enggak? Itu jin akan datang dalam bentuk itu. Ada Nyi Roro Kidul. Ada apa lagi itu? Kuntil anak. Nah, itu dilihat orang-orang karena keyakinan mereka demikian, dan jin bermain di situ. Dan jin semakin pintar mainnya ketika tahu ada hiburan rumah hantu. Ada nggak hiburan rumah hantu sekarang? Nah, mereka akan ke sana. Oh, begini mereka yakini tentang kita nih. Udah, kita besok jelmaan kayak gini aja. Iya. Kan ada seperti itu. Maka manusia pun akhirnya takut kepada jin, dan jin semakin berani menakut-nakuti mereka, membuat mereka gelisah. Semakin gelisah dan gelisah, akhirnya berbuat syirik. Ya enggak? Mungkin ibu-ibu ada yang hadir ini 1-2 orang. Dulu ada ibu-ibu di sini saya ruqyah, sampai di rumahnya saya pergi bacakan Quran. Itu rumahnya penuh dengan rambut. Dan ibu ini rajin baca suratul Baqarah. Saya katakan, ibu terus baca aja. Ini jelmaan dia mau nakut-nakuti ibu. Ya, dia biasanya begitu, ditakut-takut kita di rumah kita sendiri agar kita berhenti baca Quran. Nah, ini kejadian. Maka terus baca. Jangan takut sama jin. Jangan takut. Ya. Kalau kita takut sama jin, berarti kita jadi apa? Jadi bahan permainan dia. Ya. Bahan permainan dia. Dan alhamdulillah kami tidak diajarkan takut seperti itu sejak kecil. Karena saya memang dibesarkan di pinggir hutan. Maka saya tidak pernah takut. Ya. Di pinggir apa? Hutan. Itu kami kalau tahu ada hutan angker, kalau diizinkan pemerintah untuk membabat habis pohonnya, kami lakukan. Kami lakukan. Nanti jin-jinnya itu masuk ke tubuh-tubuh warga yang lemah. Kepada kami tidak ganggu karena takut. Dia takut loh kalau dia bawa pedang begini, apalagi bawa some. Dia takut itu. Padahal dia bisa menghilang, ya enggak? Iya, karena memang dasarnya jin itu takut pada manusia. Tapi ada yang aneh, ibu-ibu takut masuk WC yang ada di rumahnya sendiri. Ajib tuh. WC-nya ini ada di kamar dia nih, di dalam rumahnya, takut dia masuk sendiri. Pak, bangun pak. Kenapa? Mau pipis, kata dia begitu.
Alah, udah suaminya capek pulang kerja, dibangunin lagi ngantar dia ke WC. Ngapain takut? Jangan takut. Ya, ada ustadz kami sholat tahajud di masjid. Waktu saya di Al Irsyad dulu, di masjid itu tempat ruqyah ustadz gitu. Jadi jin yang keluar itu langsung di masjid. Ustadz ini sholat sendiri di masjid. Sholat sendiri kan bacanya jahar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan ada makmum di belakang. Tiba-tiba ramai di belakang. Amin gitu. Siapa yang jawab tuh? Iya, mereka yang semangat suaranya kedengaran. Seharusnya semangat boleh tapi jangan kedengaran. Aku Ustaz ngomong, itu merinding semua tuh kata dia. Tapi dia tidak berhenti sholat di masjid, sholat tahajud. Karena apa? Karena itu hanya perasaan takut yang muncul. Gitu. Ya. Ada di Kahuripan tuh, waktu saya tinggal di Kahuripan Ibu, orang-orang memberitahukan bahwa di tempat di antara gereja Katolik dengan tempat penjualan itu ada sosok makhluk yang sering muncul pakai batik, tapi dia bungkus tubuhnya pakai batik begitu. Suatu malam anak penasaran, udah anak keluar aja jam 2 malam gitu kan ke tempat itu. Jam 2 malam anak keluar, saya mau lihat ini betul pocong yang mereka katakan atau tidak. Keluarlah saya jam 2 malam, hidupin motor, lari dulu pelan-pelan kan. Lari saya sambil tengok anak ini, tidak ada orang tuh. Betul ada di depan saya. Wih, tidur persis di polisi tidur tuh. Tapi dia agak pinggir ke kanan. Ke kanan, tidur di jalan itu. Pakai batik seperti diceritakan. Anak mendekat. Anak buka wajahnya. Orang gila ternyata. Orang gila lagi tidur. Orang gila lagi tidur, betul. Dia dapat batik dari mana? Mungkin dia curi batik tetangga. Itu betul-betul dia orang gila. Akhirnya saya lapor ke Satpam malam itu juga di pos, Pak. Yang sering dikabarkan orang itu orang gila, jangan takut lewat situ. Gitu. Ya, maka jangan takut dengan apa? Jin. Karena takut itu yang membuat orang minta perlindungan kepada jin. Tapi kalau takut tabi'iyah tidak apa-apa. Takut jalan di malam hari, yaitu tabi'iyah namanya. Tabiat. Takut tabiat. Tapi jangan dilestarikan sampai berlebihan. Lihat bagaimana Allah katakan jin-jin itu hanya menambah dosa bagi manusia. Demikianlah yang dilakukan oleh bangsa Arab. Mereka melakukan hal yang sama. Kemudian fazaduhum ruhaqa. Qatadah mengatakan, yaitu mengatakan lafaz ruhaqa dengan dosa. Dan jin-jin itu semakin berani kepada manusia karena dosa manusia itu sendiri. Dosa apa ini ibu-ibu? Dosa syirik. Termasuk dosa-dosa yang lainnya. Ya, termasuk dosa-dosa yang lainnya. Ats-Tsauri berkata dari Mansur, dari Ibrahim, Allah berfirman, maka jin-jin itu menambah bagi manusia dosa dan kesalahan, yakni para jin itu semakin berani kepada manusia. Nah, setelah tahu ini ibu-ibu jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Ya. Jangan mudah boleh takut sama makhluk ini. Karena kita udah beda dimensi. Kita udah beda apa sama jin ini? Beda alam. Jin itu ibu-ibu, saya kasih tahu rahasianya nih. Kalau dia menampakkan diri, berarti dia berada di posisi yang lemah. Kenapa? Karena dia keluar dari batas kekuatannya. Jin itu dinamakan jin karena tidak dilihat. Tapi begitu dia terlihat, berarti dia telah menampakkan kelemahannya. Kalau digini kan, ke sama jin begitu, tinju aja sekali. Ya, kalau itu jin, ya jin pergi dia. Tapi kalau orang yang prank kita, dia tidak akan prank kita lagi suatu hari nanti. Makanya saya takutkan kalau teman-teman nge-prank saya.
Kalau dia ngeprank saya pakai pocong, pasti saya pukul pakai kayu. Ya, karena kita tidak boleh takut, tidak boleh takut. Kalau bisa anak-anak kita ajarkan begitu. Jangan takut kepada jin. Karena akan menambah apa? Dosa bagi kita dan semakin berani kepada kita jin-jin itu. Kemudian As-Suddi berkata, dahulu ketika seorang laki-laki membawa keluarganya ke suatu daerah yang hendak disinggahi, maka orang laki-laki ini mengatakan, saya memohon perlindungan kepada jin penunggu lembah ini agar tidak menyakiti saya, harta bendaku, anak-anakku atau binatang ternakku. Kata Qatadah, apabila manusia berlindung kepada mereka maka bukan kepada Allah, maka pada saat itu jin-jin semakin gencar melancarkan gangguannya. Berarti kalau kita berlindung kepada Allah, jin berani enggak? Enggak berani. Makanya kalau kita bersinggah ke suatu tempat, baca doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang singgah di suatu tempat membaca doa ini, dia tidak akan dimudaratkan oleh jin sampai dia pulang kembali ke kediamannya. Ya enggak? Kita ini lebih banyak lupa. Begitu lihat jin, Allahumma lakasuntum wa bika amantu, takut ya. Ya kan? Padahal bukan itu yang dibaca. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Kan bisa baca begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Kadang kita kebalik. Ya, seharusnya baca itu ketika melihat jin, malah itu dibaca ketika melihat istri. Ya kan? Ada orang ketika istrinya marah-marah dia katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, semakin marah. Maka kata Ibnu Katsir di awal kajian tafsir kita di suratul Baqarah, masih ingat gak? Lupa berarti ya. Dikatakan Ibnu Katsir, cara berlindung dari bahaya manusia yang baru sekali atau dia orang yang dekat dengan kita dan dia menyakiti kita, cara berlindung darinya adalah semakin berbuat baik. Semakin apa? Berbuat baik. Itu kaidah yang dipakai oleh ulama, al-ihsanu yu'jizul insan. Berbuat baik kepada manusia yang menyakiti kita itu akan melemahkan orang tersebut. Ya. Di awal ya orang bodoh, tapi kalau orang Yahudi tidak bisa. Kecuali kalau sudah melampaui batas seperti siapa? Yahudi. Cara berlindung dari jin tidak bisa begitu. Takut dari jin, saya mau berbuat baik dulu kepada dia. Enggak bisa. Cara berlindung dari bahaya jin langsung membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya enggak? Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Begitu cara kita. Ya, jangan terbalik. Ini nanti baca doa makan ketika ketemu jin. Mending ketika ketemu jin baca doa makan. Dia ingat ketika ketemu jin baca doa berhubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ini kan keterlaluan namanya. Terlalu takut. Baca yang bisa kita baca ayat kursi kah? Qul huwallahu ahad. Ya jangan takut terberlebihan. Kuku. Nah jadi itu karena apa? Takut. Gitu. Kalau ada bunyi-bunyi di rumah ibu, bunyi sesuatu yang menakutkan, baca Quran. Baca apa? Quran. Apalagi ada kamar yang tidak ditempati, biasanya demen banget tuh jin di situ. Ya, demen dia di tempat kamar yang tidak ditempati. Dia sangat suka itu ibu. Maka semua kamar harus ditempati. Tapi cuman berdua sama suami Pak Ustadz, ya bikin anak lagi lah. Udah tua Pak Ustadz, bawa cucu ke situ. Kan bisa. Kalau tidak, beli rumah kecil, jual rumah besar gitu. Kalau cepat lakunya. Taib ini mengenai apa? Mengenai jin yang menambah bagi manusia apa? Ketakutan dan semakin gencar memberikan gangguannya kepada manusia itu.
Ibn Abu Hatim meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, ini masih bercerita, dahulu jin itu takut kepada manusia sebagaimana manusia itu takut atau lebih takut kepada mereka. Ketika kalau sekelompok manusia hendak menempati suatu lembah, maka jin pun lari meninggalkan manusia itu. Akan tetapi pemimpin manusia itu berkata, wahai jin, kami berlindung dari pemimpin jin yang menghuni lembah ini. Maka jin berkata, kami melihat mereka takut kepada kami sebagaimana kami takut kepada mereka. Maka mendekatlah mereka kepada manusia dan menjadikan mereka gila atau kesurupan. Nah, boleh jadi orang yang suka kesurupan ini awalnya takut kepada jin. Jangan takut. Ya. Saya mau cerita sedikit. Boleh cerita enggak? Boleh. Ada ibu-ibu jual pisang goreng saingan dengan tetangga sebelah. Ibu ini begitu banyak pelanggan yang beli pisang goreng itu. Sehari itu omsetnya bisa 1 juta lebih. Saking banyak. Tetangga dia sebelah kurang datang. Akhirnya tetangganya bikin guna-guna. Selalu lempar sampah yang aneh-aneh di depan toko atau depan jualan ibu yang satu ini. Sehingga ibu yang jual pisang goreng tadi merinding kan. Dari rasa merinding itu dia kerasukan sendiri ibu ini. Akhirnya saya ruqyah lah ibu itu. Saya ruqyah ibu yang merinding tadi. Dia kesurupan, betul-betul kesurupan kayak kucing, kayak apa? Wow gitu. Mau dicakar kita. Saya katakan pada ibu itu, Bu, suatu hari nanti kalau terjadi hal yang sama, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ibunya sendiri rajin berzikir pagi, petang. Nah, sebelumnya jin itu tidak mau keluar ibu dari tubuhnya ya, ibu yang saya ruqyah tadi. Kamu dia keluar. Dia katakan kepada saya mau keluar Pak Ustadz. Dengan syarat beri saya jaminan tempat perlindungan, karena kalau saya keluar saya akan dimusuhi oleh jin-jin lainnya. Karena itu perjanjian saya, kata dia begitu. Berarti ini jin kiriman. Saya katakan kamu keluar dari situ masuk ke tubuh saya. Saya ngomong gitu. Mau enggak? Enggak mau. Bacaannya aja panas, bagaimana masuk tubuh Ustadz, kata dia begitu. Ya udah kalau begitu keluar. Kalau enggak saya baca terus ini. Maka dia keluar. Keluar jin itu, dan ibu itu sampai sekarang masih dagang, alhamdulillah. Masih dagang. Ibu yang kena kerasukan tadi. Dan saya anjurkan baca doa wirid pagi dan petang. Karena di situ disebutkan Allahumma Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan di situ juga ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau ibu baca 100 kali, kata Ibnu Qayyim, berarti ibu sedang mengetuk pintu Allah 100 kali sehari. Kira-kira kalau ibu ketuk 100 kali, Allah mendengar atau tidak? Dengar dong. Iya. Mau jangan sibukkan diri dengan yang lain, doa, zikir. Doa, zikir. Saya punya bapak itu karena dia tidak hafal doa zikir. Kalau lupa zikir pagi petang, dia gelisah ibu-ibu. Sampai ketemu bukunya, karena dia apa? Sudah merasakan tubuhnya dulu kecil sebelah kakinya. Karena dia rajin baca zikir pagi dan petang, kakinya sekarang udah normal. Normal, betul-betul normal. Saya juga heran, bagaimana cara Allah menyembuhkannya, saya tidak tahu. Padahal waktu itu saya memberikan sugesti kepada dia, coba bapak baca ini, siapa tahu sembuh. Betul, pagi petang tidak terasa. Sekarang normal, masih bisa ngambil rumput sapi lagi. Iya, padahal umur sudah mau 70. Gitu ibu. Nah, pagi petang itu jangan dilupakan. Kalau ada orang yang saya ruqyah, kemudian dia malas baca pagi dan petang, biasanya juga malas juga kalau ulang-ulang ruqyahnya. Nah, itu harus dibaca. Kan di situ ada kalimat juga, Allahumma afini fi badani, ya enggak? Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Di situ juga minta perlindungan dari kekufuran, dari kefakiran, dari azab kubur, ya enggak? Kenapa kita malas baca? Baca. Ya. Baik, kita lanjut sedikit.
Kemudian masih firman Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum ruhaqa. Masih ditafsirkan ayat ini. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kata Mujahid, yakni jin-jin itu menambah kekafiran dan kesesatan. Karena orang kalau takut sama jin tambah musyrik kan dia. Tambah musyrik. Ya, tambah musyrik. Kemudian wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya jin-jin itu menyangka, mengira sebagaimana perkiraan dan persangkaan kalian wahai orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah tidak membangkitkan siapapun, tidak membangkitkan Rasul pun, ya, yakni setelah jangka waktu ini Allah tidak akan mengutus seorang Rasul. Demikianlah pendapat Al-Kalbi dan Ibnu Jarir. Artinya jin-jin itu meyakini, sekelompok jin ya, sebagian jin mengatakan, nggak mungkin Allah utus Rasul, gitu kan? Demikian juga kafir Quraisy, mereka katakan tidak mungkin Allah utus Rasul seperti engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti keyakinan jin dan manusia ini sama atau tidak? Sama. Nah, inilah diantara makna daripada surat ini, bahwa diantara pelajaran yang kita bisa ambil, pertama, Allah mengajarkan ajaran Islam ini bukan untuk manusia saja, tapi juga kepada jin. Ya. Yang kedua, jin juga ada yang soleh dan ada juga yang durhaka. Sebagaimana ada yang muslim, ada juga yang kafir. Jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau jinnya kafir atau jinnya muslim yang jahat, ada muslim juga yang zalim kan di antara mereka. Ketika diruqyah mudah ibu. Yang sulit saya ruqyah itu kalau jinnya bisu. Itu gimana cara dia dengar Quran saya baca ya? Saya ruqyah orang, sering ruqyah orang jinnya bisu. Nanti dia ngomong pakai isyarat, anak juga tidak paham. Iya. Jinnya bisu. Berarti dia tuli juga kan? Tuli. Tetapi jin itu pada dasarnya ada yang muslim, ada yang kafir. Dari yang kafir dan muslim itu ada yang baik, ada juga yang jahat muslimnya. Muslim baik, muslim jahat sebagaimana manusia. Ketiga, jin-jin juga bisa belajar agama. Jin-jin juga ikut belajar apa? Agama. Belajar Al-Quran. Tidak menutup kemungkinan mungkin mereka ada di tengah-tengah kita. Tapi ibu-ibu katakan, enggak lihat Pak Ustadz. Ya kalau anda lihat lari semua dari masjid ini. Ya kan? Dia mungkin saja dia berada di tengah-tengah kita, kita tidak tahu. Kemudian yang keempat, Quran ini petunjuk yang diimani oleh manusia dan jin. Makanya jin mengatakan fa'amanna. Ya. Yang kelima. Yang berapa? Kelima. Jin juga mengingkari kesyirikan. Jin-jin yang bertauhid juga mengingkari apa? Kesyirikan. Ya. Jin mengingkari apa? Kesyirikan. Yang keenam, jin juga mengingkari, jin yang muslim juga mengingkari bahwa Allah itu punya anak dan istri. Mereka mengingkari anak dan istri yang dinisbatkan kepada Allah.
Yang ketujuh, orang yang paling dungu adalah orang yang mengatakan Allah punya anak atau punya sekutu. Orang yang paling bodoh, paling dungu adalah orang yang mengatakan Allah punya anak atau punya sekutu. Abu Jahal pintar membaca enggak ibu? Pintar membaca enggak Abu Jahal? Pintar menulis. Tapi kenapa dikatakan Abu bodoh? Karena dia menganggap Allah punya sekutu atau punya anak. Kemudian manusia dan jin yang durhaka. Manusia dan jin yang durhaka, mereka sama-sama dianggap berdusta kepada Allah. Dianggap berdusta atas nama Allah. Walaupun berbeda alam tapi sama keyakinan. Keyakinan mereka adalah mendustakan ajaran Allah. Yang ke-8 ya. 9. Yang ke-9, orang-orang bodoh dari kalangan manusia takut berlebihan kepada jin. Orang-orang bodoh dari kalangan manusia takut berlebihan kepada jin, sehingga mereka minta perlindungan kepada jin. Sehingga mereka minta perlindungan kepada siapa? Kepada jin. Yang akhirnya jin-jin itu menambah kekufuran bagi mereka dan kesesatan. Yang pada akhirnya jin-jin itu menambah kekufuran, kesesatan dan dosa bagi manusia itu. Oke. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir ya. Terakhir, bahwasannya ada kesamaan keyakinan antara jin, sekelompok jin dan sekelompok manusia yang durhaka, yaitu mereka tidak yakin Allah akan mengutus seorang rasul terakhir. Mereka tidak yakin Allah mengutus seorang rasul terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan, wejangan-wejangan dan nasihat dari ayat-ayat pertama sampai ayat ke-7 di surat Jin ini. Dan semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengamalkan amal soleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Ini pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ibu-ibu, izin bertanya Ustaz, apakah trauma termasuk gangguan jin? Dan apakah semua gangguan psikis adalah gangguan jin? Bagaimana bisa sembuh dari trauma? Trauma bisa saja di situ dimanfaatkan oleh jin. Awalnya sih itu sakit fisik, bagian dari sakit psikis, yang kemudian traumanya berlebihan sehingga jin bermain di situ. Karena trauma juga bisa bikin baik. Trauma bisa bikin seorang itu baik untuk berhati-hati. Contoh begini, ini contoh. Saya pernah lari pakai sepeda motor kecepatan 130 km per jam. Itu tiba-tiba keluar di pertigaan mobil minibus Avanza, dan saya mau tidak mau harus melempar diri dan terbang kayak film Hollywood. Tung, terbang. Nah, sejak kejadian itu kalau saya bawa motor, saya lihat speedometer. Udah berapa ini? Oh ya, terlalu cepat, dipelankan. Baik gak itu? Baik, karena bisa mengontrol diri. Ya, jadi tubuh itu berbicara seakan-akan ini terlalu cepat nih,
Lihat. Tapi kalau trauma itu menjauhkan kita dari ibadah, menjauhkan kita dari berinteraksi dengan orang tua, berinteraksi dengan sesama, ini bisa-bisa diganggu oleh jin. Harus diruqyah. Ya. Ini solusinya, diruqyah. Kemudian kedua, sering-sering mendatangi kajian-kajian yang di situ memotivasi kita untuk bertahan hidup secara normal. Seperti kajian tauhid, kajian tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik. Ya, jangan ikut parenting orang-orang kafir. Ya. Jangan, itu sama aja merusak diri. Atau sekarang ada apa itu yang orang-orang Hindu itu, yoga apa itu namanya itu, meditasi apa segala itu. Ya, kalau Anda menyendiri sendiri dengan Allah di waktu tahajud, bagus. Anda menyendiri, Anda hilangkan semua beban pikiran duniawi, ketakutan yang berlebihan, Anda tawakal kepada Allah, zikir dan mohon pertolongan kepada Allah. Itu akan membersihkan jiwa, membersihkan hati dari segala macam gangguan, dan juga membersihkan jiwa dari dosa. Atau merenungkan kesalahan masa lalu kemudian mohon ampun kepada Allah. Itu bagus. Oke. Kemudian berikutnya, Afwan Ustaz, apakah kamar tamu dan gudang di dalam rumah juga menjadi tempat jin? Kalau tidak sering dikunjungi, iya. Maka sering datang ke situ, baca-baca doa, baca Quran juga untuk rumah keseluruhannya. Yang ada di dalam akan lari semua. Gitu. Ruangan tamu sih tidak, insya Allah. Walaupun jin-jin seleweran dimanapun ada, tapi sebagai tempat markas mereka itu yang berbahaya. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada jin yang berpendidikan tinggi seperti menjadi doktor dan lain-lain? Nah, itu nanti tanya kepada jin-jinnya. Karena itu kan alam gaib, Anda tidak tahu kalau itu. Yang kita sampaikan apa yang kita baca. Sama seperti orang bertanya, Ustaz, apakah malaikat ada yang laki atau perempuan? Kan tidak pernah dijelaskan oleh Allah, ngapain ditanya? Iya kan? Ini sampai perguruan tinggi, wallahu a'lam ya. Emang dia mau lamar kerja di mana? Ustaz, apakah boleh manusia berkelakuan atau berkenalan atau bertemu jin yang soleh? Nggak boleh, nggak boleh kita berteman dengan jin walaupun dia soleh, kan beda alam. Ya beda alam, nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, jangan ikut-ikut ustadz-ustadz yang bersorban, yang tangkap jin itu, nggak boleh. Biarkan mereka ke alamnya dia, jangan kita mengajak mereka berteman. Kecuali kalau Anda diizinkan oleh Allah seperti Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada pernah dengar Rasulullah berteman dengan jin? Jangan. Kalau Nabi tidak melakukan, berarti kita tidak boleh. Biarkan mereka di alamnya. Ya, biarkan mereka di alamnya. Tapi saya kira cukup ya. Semoga ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberikan umur yang diberkahi, dan kita diberikan kesehatan dalam ketaatan, dan semoga Allah menjadikan kita, pasangan kita, anak-anak kita sebagai penyejuk hati dan pandangan di dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.